Makanya Vietnam jangan sombong, kini malah harus hadapi laga hidup dan mati. OTW Indonesia, pemain Noah FC Justin Matthews segera perkuat timnas Indonesia. Banding batin Paes di CAS diklaim capai 32 miliar rupiah. PSSI bilang begini. Dan sebut cuma beruntung, media Vietnam meragukan peluang timnas Indonesia merebut tiket Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas U16 Vietnam dipaksa menghadapi duel hidup mati usai ditahan imbang timnas U16 Kamboja dalam laga kedua grup B Asian Cup U16 2024. Pertandingan kedua tim berlangsung di Stadion Sriwedari Surakarta pada Selasa malam. Pada laga pertama, Vietnam berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 15-0 atas Brunei Darussalam, sedangkan Kamboja sukses mengalahkan Myanmar dengan skor tipis 2-1. Tambahan 3 poin membuat pemenang laga ini tentu akan punya peluang besar untuk lolos ke babak semifinal. Vietnam langsung mengambil inisiatif permainan begitu peluit kick-off dibunyikan. Vietnam melepaskan tembakan keras dari sayap kanan pada menit ke-6, namun masih bisa ditepis oleh kiper Kamboja, Mat Farid. Vietnam kembali mendapatkan peluang pada menit ke-12 lewat sepakan Tran Tan Binh, namun bisa diblok oleh Mat Farid lagi. 3 menit berselang, Nguyen Van Bah melepaskan tembakan yang masih melebar di samping gawang Kamboja. Ya, pada menit ke-16, Nguyen Phat Long melepaskan tendangan jarak jauh yang masih mengarah tepat ke Mat Farid. Bukan tanpa peluang, Kamboja mampu mengancam gawang Vietnam pada menit ke-21 lewat situasi serangan balik. Beruntung bagi Vietnam, kiper Nguyen Van Thanh Long masih mampu menepis sepakan pemain Kamboja. Memasuki babak kedua, Vietnam tidak mengendurkan intensitas serangan. Hasilnya, tim asuhan Tran Minh Chien ini mampu memecah kebuntuan pada menit ke-56 lewat gol dari Viet Long. Berawal dari kombinasi segitiga dengan Tan Binh, pemain pengganti Tran Gia Pao melepaskan umpan kepada Viet Long. Viet Long kemudian langsung menyambut umpan tersebut dengan tendangan voli ciamik yang gagal dihalau oleh kiper. Tapi keunggulan Vietnam tidak bertahan lama. Usai Kamboja menyamakan kedudukan di 5 menit kemudian, menerima umpan sepak pojok M. Danat Panfrek melepaskan sundulan ke sudut kiri bawah gawang Vietnam. Skor imbang 1-1 tetap bertahan sampai wasit menipeluit akhir pertandingan. Hasil ini membuat Kamboja diuntungkan untuk lolos ke semifinal karena hanya akan menghadapi Brunei di laga terakhirnya. Sedangkan Vietnam harus melakoni duel hidup dan mati melawan Myanmar pada pertandingan terakhir. Vietnam wajib menang untuk finish pertama di grup B untuk lolos semifinal dengan asumsi Kamboja menang atas Brunei. Ya, perlu diketahui hanya tim teratas dari 3 grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal. Ya, pemain keturunan Indonesia Justin Matthews menghebohkan pecinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Sebab pemain Noah FC ini memberikan sinyal soal akan segera membela timnas Indonesia. Postingan yang dimaksud adalah foto Matthews yang tengah berada di dalam pesawat. Dalam keterangan foto yang diupload dirinya di akun Instagram miliknya pada sore tadi, ia memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia. Ya, menariknya di antara dua bendera kebangsaan tersebut ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu saja seakan hal itu memberikan kode jika Matthews akan melepas status kewarganegaraan Belanda dan pindah menjadi WNI. Perlu diketahui, Matthews merupakan pemain yang lahir di Goil, Belanda pada 12 April di tahun 1996. Pemain berusia 28 tahun ini lama menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah FC sejak musim panas 2023. Pemain yang pernah menjuarai divisi kedua Liga Belanda 2014 bersama Willem II Tilburg ini diketahui bermain sebagai gelandang serang dan ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger sehingga ia layak disebut sebagai pemain serba bisa. Tidak heran jika PSSI dikabarkan tertarik untuk menaturalisasi Matthews. Kini Matthews menggoda fans timnas Indonesia dengan postingan terbarunya. Sebenarnya karena foto Matthews di pesawat bisa saja ya. Maksud dari gambar bendera itu adalah dia sedang berada di Belanda dan mau ke Indonesia. Tentu tidak ada yang tahu apa tujuan Matthews ke tanah air kita. Ya, bisa membahas soal naturalisasi dengan PSSI. Bisa juga ia sengaja bertemu dengan keluarganya di Indonesia atau bisa jadi Matthews hanya sekedar berlibur saja. So, menarik tentunya melihat apa maksud dari kode dari Matthews tersebut.
Sementara itu, anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI Arya Sinulinga membantah kabar terkait biaya banding Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS memakan biaya sampai 32 miliar. Ia memastikan hal itu tidak benar karena kalau nilainya sebesar 32 miliar, PSSI tidak akan menaturalisasi Martin Paes pastinya. Beberapa waktu yang lalu, pengamat sepak bola Indonesia Bung Harfal mengklaim bahwa dia mendapatkan info jika persidangan Paes di CAS memakan biaya sampai 32 miliar loh. Hal tersebut diungkapkan dalam salah satu unggahan video di kanal pribadi YouTube miliknya. Namun Arya memberikan jawaban tegas terkait dengan informasi yang beredar di lini masa belakangan ini. Menurutnya PSSI sudah memperhitungkan semua langkah yang perlu diambil agar kiper klub FC Dallas itu bisa bermain untuk timnas Indonesia ke depannya, termasuk tentang biaya. Jangan terlalu banyak sok tahu deh, kata Arya ketika ditemui di GBK Arena, Senayan, Jakarta pada Selasa 25 Juni. Kami akan bicara kalau sudah pasti, jadi santai aja. Kita semua tahu kok langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, kami tahu bagaimana biaya-biaya juga sudah dihitung, ujarnya. Arya mengatakan bahwa segala biaya dan prosedur yang perlu dilakukan sudah dipikirkan secara matang, bahkan dia menjelaskan kalau biaya besar menjadi masalah, maka PSSI tidak akan melanjutkan proses naturalisasi Paes dari awal. Tapi tolong ya, pakai logika. Kalau yang ada analisis, coba pakai logika sederhana. Kalau masalah biaya, kami pasti tidak akan teruskan Paes jadi WNI, ujarnya. Dia pun juga meminta agar masyarakat Indonesia bisa bersabar untuk menunggu hasil dan kepastian dari sidang CAS Martin Paes, sebab saat ini proses masih berlangsung dan tim yang akan menangani sidang tersebut tengah berusaha keras agar timnas Indonesia mendapatkan amunisi tambahan jelang putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, tunggu sajalah, serahkan pada ahlinya di tim Pak Erik. Bukan bilang kami berhasil, kita masih belum tahu. Tapi sudah terbukti timnya punya kemampuan masing-masing dan kami sedang godok semuanya itu. Pungkas Arya. Sementara itu, harapan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terjaga usai melaju ke putaran ketiga babak kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga kali ini. Namun skuad besutan Sinteyong itu akan menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga. Pasalnya tim-tim raksasa Asia sudah menanti Asnawi, Mangku Alam Bahar dan kawan-kawan pada fase tersebut. Tim Merah Putih juga dihantui oleh rapor merah wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, berkaca dari itu, media Vietnam BJTV meragukan peluang Indonesia untuk merebut tiket Piala Dunia 2026. Menurut BJTV, Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, dan Arab Saudi akan merebut 5 dari 8,5 tiket ke Piala Dunia. Sedangkan 3,5 tempat berikutnya akan menjadi peluang bagi 13 tim tersisa termasuk Indonesia. Meski peluangnya tidak nihil, BJTV menilai sulit bagi Indonesia untuk merebut 3,5 tempat tersebut. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya, tulis BJTV. Ya, BJTV menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga tidak lepas dari faktor keberuntungan saja. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung ya, karena lawan terberatnya Vietnam mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Rosier. Ya, peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan sampai setahun, ya kemungkinan besar kita yang akan masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Di putaran kedua pun Indonesia kalah cukup mudah, baik di leg pertama ataupun kedua melawan Irak, tim dengan peringkat rendah di grup A teratas Asia. Dari situ saja, apa yang dilakukan Sinteyong agar bisa melaju ke Piala Dunia ketika lawan yang akan datang semuanya adalah tim yang sangat kuat, ujar BJTV. Ya, karena itulah peluang ke Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori saja. Lebih lanjut, BJTV juga berkaca pada kegagalan Indonesia memanfaatkan 3 peluang ke Olimpiade Paris 2024. Lihat saja timnas U23 Indonesia yang lebih dari separuh skuadnya bermain untuk timnas senior. Kehilangan 3 peluang merebut tiket Olimpiade Paris 2024 silih berganti untuk melihat seberapa besar kesenjangan keahlian antara tim ini dan papan atas Asia. Yang pertama, Indonesia kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 dan kemudian kalah dari Irak di perebutan tempat ketiga dan 1 tempat di Prancis pada musim panas ini. Dan memasuki pertandingan playoff dengan wakil Afrika Junior, Sinteyong dan anak-anak asuhnya juga kembali kalah, kehilangan peluang untuk membuat sejarah. Pungkas BJTV.